Assalamualaikum. Santi. Sehat. Hari jam istirahat jam berapa Bu Santi? Biasanya kalau setengah 10 Pak. Oh, jam 10. Kira-kira setelah jam 10 nanti ada kegiatan apa? Waktunya pagi. Iya. Kira-kira kemarin Bu Santi saya dengar mau ada diskusi dengan saya. Apa? Bapak punya waktu long. Insya Allah hari ini saya ada kegiatan anak-anak waktunya olahraga. Begini Pak, saya itu kan punya masalah gitu Pak. Saya itu mengalami demam gitu loh Pak. Maksudnya tidak pede. Jadi kalau ngomong sama orang berhadapan ini, saya itu jarang berani untuk menatap mata gitu Pak. Biasanya itu grogi kalau saya harus menatap mata. Jadi saya itu lihat atasnya kepala. Terus jadi seperti apa masalahnya. Ada yang protes gitu, kenapa kok kayak sana tidak dihargai, kok ngomong melihatnya lain-lain. Jadi sebenarnya bukan saya mendengarkan Pak, cuma kalau untuk melihat mata itu kadang saya itu grogi sendiri jadi blank gitu loh Pak. Kira-kira nanti mau ngomong apa ya? Kira-kira bisa dalam apa ya? Bersatu kan wah Itu nggak pede Pak, kadang itu demam panggung atau kalau nggak ya lihat sekitar itu kayak banyak pasang mata yang melihat. Misalnya kalau mengajarkan itu ya Pak, hal presentasi gitu ya kan, kadang ada yang tidak saya kenal orangnya gitu. Jadi grogi gitu loh Pak, jadi ngeblank gitu. Nah, kira-kira ketika mau tampil dalam diskusi atau mau lihat itu ada cara supaya nggak drop itu apa, harus pegang-pegang pen atau punya cara apa gitu? Iya Pak, kalau dulu kan katanya dilihat aja atasnya, kepalanya, jangan dilihat matanya kalau kamu merasa grogi. Menghindari apa yang membuat grogi. Ternyata itu kan menimbulkan masalah juga Pak. Ada orang yang tidak merasa dihargai. Kamu ketemu sama saya kok lihatnya atas kepala saya, atau kalau bagi film saya seperti itu. Nah, akhirnya itu saya mencoba Pak, mencari cara itu dengan cara misalnya sebelum tampil saya itu berlatih di depan kaca. Habis itu audiensnya suami anak saya jajal, saya mencoba seperti itu. Jadi berlatih untuk menatap mata walaupun misalnya tidak lama gitu Pak. Soalnya kalau lama itu kayak apa yang ada di diri saya itu kayak dibaca orang gitu. Saya itu kalau lihat mata itu agak grogi gitu. Luar biasa. Jadi kira-kira Bu Santi dengan cara tadi sampai orang anak-anaknya, suaminya menghadap di kaca, dengan cara seperti itu ada kepercayaan diri nggak dalam Bu Santi? Iya Pak, jadi tahu karena kan mungkin saya merasa grogi itu, jadi saya merefleksi diri saya itu kenapa saya kok tidak berani menatap mata. Mungkin karena saya itu belum latihan, mungkin karena saya tidak memahami materi apa yang saya sampaikan dengan baik. Jadi ketika ada orang yang menatap itu saya grogi. Ternyata kemarin itu pas waktu saya coba latihan mungkin belum maksimal juga, tapi masih ada groginya. Alhamdulillah mengalami peningkatan, jadi saya berani menatap mata. Audiens juga merasa dihargai, jadi seperti itu. Ya, tentu hal itu yang sangat bagus menurut Santi ya. Coba nanti ditindaklanjuti dengan cara tadi sampai persiapkan materinya, mempersiapkan mencoba di depan saja, luar biasa. Nah, ini merupakan hal yang bagus menurut Santi, bisa dilanjutkan. Dan tentu kata kuncinya tadi apa Bu Santi? Siap materi, berlatih, habis itu mencoba untuk menatap mata lawan. Baik,
Terima kasih Ya, tadi terima ya. kasih Pak untuk waktunya. Itu yang bisa kita diskusikan. Oke, terima kasih untuk Mohon maaf, nggak bisa memberikan yang terbaik. Oh, sudah baik sekali saya jadi. Oh iya, ternyata berefleksi diri. Oke. Terima kasih Bu Santi. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat nanti. Pak Andi. Kemarin Pak Andi itu surat saya nih katanya ada sesuatu yang mau didiskusikan dengan saya. Iya Bu Santi. Ini kemarin kalau saya jadi Bu Santi ingin bicara penting sama Bu Santi. Oh, ya ada apa nih Pak? Mengenai masalah yang ingin didiskusikan dengan saya apa? Hanya saya ini juga lagi ada waktu dan kesempatan. Oke Bu Santi, akhir-akhir ini di kelas itu anak-anak itu tidak kondusif. Maklumlah saya di kelas 2 Bu Santi. Jadi untuk yang semester ini kayaknya beda dengan yang lalu-lalu. Jadi kayaknya lebih aktif tapi dalam hal yang tidak positif gitu. Jadi rame sendiri, kadang itu anak-anak itu sampai muter-muter. Kalau waktu saya jelaskan itu di kelas muter-muter, dia bercanda atau apa, tidak fokus di pembelajaran Bu Santi anak-anak. Jadi beda, kalau dulu anak-anak masih bisa saya kuasai, sekarang kayaknya kayak kurang mampu saya dan meminta gimana bisa memberikan istilahnya sedikit kalau memang bisa ya solusi, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini Pak, saya mau tanya, kira-kira menurut Bapak perbedaannya kelas Bapak yang dulu dengan sekarang itu apa ya? Mungkin kalau saya perhatikan itu anak-anak ini apa ya, dari isinya atau yang apa yang mungkin itu kan beda. Dulu itu saya berbicara di depan kelas itu anak-anak itu tidak fokus, tapi fokusnya ini mungkin gara-gara satu orang anak yang memberikan provokator kepada teman yang lainnya. Itu yang mengajak. Ada yang provokator. Terus yang dulu itu kan lebih kondusif Pak. Ya. Yang sekarang belum kondusif lah ya. Kira-kira Bapak dalamnya di sekarang itu ada kira-kira yang Bapak lakukan ketika ini dalam satu hari, apakah semua hari tidak kondusif atau hanya satu hari saja dalam kondusif? Kalau waktu anak itu saya masih tapi anak itu aja dari perkara ya anak itu aja. Kalau masalah kondusifnya ya mungkin ya kira-kira tiap hari ada satu kelakuan yang membuat tidak kondusif itulah karena satu anak ini. Karena kelas ini ya Pak, apa yang selama ini Bapak lakukan supaya ini si provokator ini tidak berulang lah, istilahnya tidak berulang? Saya pernah mencoba itu bisa ya mungkin itu saya anggap solusi untuk saat ini mungkin itu anak ini saya sendirikan duduk di depan saya bisa mengawasi dengan maksimal atau mungkin cara lain yaitu anak ini saya dudukkan sendiri tanpa teman gitu ya. Ada cara lain lagi Pak atau ada cara lain yang jangan lakukan selain misalnya ditaruh di depan atau misalnya didudukkan? Anak ini saya suruh kepedagang itu membagi buku yang sudah saya nilai itu anak ini bisa aktif untuk jalan baik gitu, aktif tapi baik, jadi dia keliling saya untuk menghabiskan energinya sebenarnya gitu, saya suruh keliling membagikan buku tugas yang sudah saya nilai. Berarti anak Mungkin itu ya. Terus Pak, kira-kira selain itu tadi apakah ada yang lain yang lakukan misalkan bertanggung jawab atau bagaimana yang bertanggung jawab di dalam kelas itu kira-kira? Nah ini satu lagi, kemarin saya beri tanggung jawab untuk menjadi ketua kelas. Mungkin seperti itu dia mempunyai kepercayaan, tentunya bisa mengatur temannya gitu kan. Makanya dia ketua gengnya, mungkin seperti itu bisa tenang lah sedikit tenang. Jadi dengan melakukan tindakan seperti itu Pak ya, dengan identifikasi tadi yang masalahnya dengan solusi saya sangat baik sekali Pak. Jadi anak-anak ini bisa kondisi yang dianggap
anggapan di tengahnya juga Ya, dengan saya jadikan kelas itu. ada yang bukan usaha kita dengan pekerja di kelas kita memang kayaknya itu bisa dilanjutkan Pak. Iya, bisa di. Saya coba itu bisa. Mungkin kira-kira minggu depan anak ini mungkin saya jadikan ketua kelas atau pengurus kelas lah. Supaya punya tanggung jawab. Supaya kelasnya kondusif. Terima kasih. Terima kasih ya Pak ya, waktunya mungkin saya tidak bisa membantu banyak dalam diskusi ini. Semoga kelasnya kondusif lagi. Selamat pagi Pak. Pagi juga. Tanya duluan ya. Assalamualaikum Pak Andi, ngapunten. Iya, hari ini saya minta waktu boleh nggak Pak Andi? Boleh, Pak ya. Kira-kira mengganggu nggak? Betul. Kebetulan saya ini waktunya olahraga, Pak Andi waktunya apa? Saya waktunya ini istirahat Pak Nabi. Istirahat. Gini Pak Andi, saya ini punya sedikit masalah. Kelas saya, kebetulan saya diamanai di kelas 6. Iya. Saya ini di kelas 6 itu ada satu murid selama 1 semester loh Pak Andi, nggak pernah masuk. Nah kebetulan ini mau ujian, istilahnya ujian akhir lulusan. Nah saya juga kebingungan, padahal anak ini ya apa, katakan sudah pinter lah. Kenapa kok selama semester nggak pernah masuk? Kira-kira ada yang saya omongkan ini enggak, ada yang saya diskusikan Pak. Gimana ya caranya supaya saya anak ini mau masuk sekolah? Gini Pak Dian, kita sampai ke pembicaraan ini kita saling berkomunikasi, saling sharing. Ini tujuan kita untuk istilahnya mengembangkan potensi serta apa yang dari Pak Dian, ya tujuan saya itu. Jadi supaya Pak Dian ini bisa juga mencari solusi sendiri. Itu awal tujuan kita bicara Pak Dian. Dari kasus yang jenengan sampaikan ke saya tadi, anak ini di semester 1-nya nggak masalah ya. Nggak masalah. Kira-kira anak ini pernah tidak anak ini didatangi Pak Dian ke rumahnya, ataupun ada perubahan apa yang pernah dialami dia waktu kelas, ada nggak? Iya, ini Pak Andi betul. Kapan hari saya sama guru PJUK, saya mencoba ke rumahnya, mendatangi ke rumahnya, ke orang tuanya. Nah, anak ini ternyata ada masalah di keluarga Pak, di broken home, saya broken home. Jadi ya korbannya si anak ini dengan alasan ya mungkin tidak ada perhatian dengan orang tuanya, sampai anak ini dititipkan di apa ibunya, istilahnya mbaknya, neneknya. Saya sampai gini, apa ini sebuah masalah yang harus saya diskusikan lagi dengan kepala sekolah gitu, makanya harus saya sampaikan karena saya hampir 1 semester Pak. Nah, ini sebenarnya yaitu tadi masalah dengan problem. Dari sisi Pak Dian sendiri, kira-kira jika memandang anak ini seperti itu, anak ini jenengan pernah nggak berikan misalkan istilahnya konseling ke anak ini langsung, atau penyampaian dari orang tuanya atau di neneknya tadi, atau jenengan membuat solusi sendiri yang bagaimana? Betul. Nah adik saya pernah itu sampai istilahnya apa namanya itu datang ke rumahnya neneknya itu, saya sampaikan Bu, anak ini eman ya, anak sudah pinter, coba Bu dirayu supaya anak ini masuk dalam proses sekolah itu cukup mungkin waktu ujian saja, karena selama 1 semester ini nggak pernah masuk. Harapan saya coba dia dirayu, karena itu penentu nanti naik dan lulus atau tidak. Alhamdulillah saya edukasi dengan orang tuanya juga welcome gitu. Jadi ya Pak, nanti saya sampaikan ke orang tuanya juga bahwa Bapak Ibu Guru sudah pernah di sini menyampaikan mau ujian kelulusan. Nah, dengan cara ini nanti anaknya tergerak mau sekolah gitu. Ya
Dan itu tujuannya pun untuk tujuan jangka pendek yang memang waktunya rapotan sekarang kan lama kamu ya. Kira-kira nilainya ini supaya masuk gimana kira-kira solusi Bapak untuk Nah, ini nanti saya diskusi yang pertama, cara saya diskusikan dengan kepala sekolah. Karena dia sosok pimpinan ya. Yang kedua nanti saya diskusikan dengan rekan sejawat. Jadi kira-kira dengan saya memberikan data nilai ini tidak sesuai karena itu kehadiran ini kan juga menentukan maka antara rata-rata atau di bawah rata-rata. Kalau di bawah rata-rata ya tentu tidak naik ya karena ya harus saya minimalkan dengan atas nilai supaya nanti tidak ada kebenturan sosial antara anak yang masuknya aktif dengan anak yang tidak pernah masuk. Itu solusi saya sih namanya seperti itu. sampai sekarang gitu. Kira-kira menghadap kepala sekolah kapan Pak? Insya Allah kepala sekolahnya kemarin karena ini PLT Pak. PLT jadi ada agenda hari Senin depan itu rencana saya akan menghadap juga menyampaikan perihal anaknya. Ya itu aja solusi yang terbaik dari Pak yang mungkin ya. Karena saya perhatikan tadi kan juga dari sisi kanan kiri dari sisi orang tua background seperti itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih loh Pak Andi sudah memberikan saya banyak gagasan ide dan nanti saya tindak lanjuti setelah ini. Mudah-mudahan nanti kepala sekolah juga memberikan solusi terbaik. Jadi Bapak ini luar biasa sekali Pak, bisa mengatasi hal-hal seperti itu Pak. Iya, sama-sama. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.